Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atu Jundi Takyudin dengan NPM 22160511108 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu ingin mempresentasikan hasil PPT kami atau tugas kami dari bab 3, yaitu tentang kedudukan sumber ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran memiliki arti yaitu bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan secara mutawafir atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga mengandung pokok-pokok ajaran agama Islam sebagai berikut. Yang pertama, arkanul iman, yaitu keyakinan atau keimanan. Yang kedua, syariah, artinya peraturan atau hukum. Yang ketiga, aturan tingkah laku atau nilai-nilai dasar etika. Yang keempat, petunjuk alam tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kelima, sejarah para nabi dan rasul. Yang keenam, informasi tentang alam ghaib seperti surga, neraka, jin, dan hari akhir. Setelah itu ada unsur-unsur pengertian Al-Quran sebagai berikut, yaitu Al-Quran merupakan firman Allah atau wahyu Allah. Yang kedua yaitu mengandung mukjizat. Yang ketiga, diwahyukan secara mutawafir. Yang keempat, dituliskan dengan huruf muzhab. Yang kelima, melalui malaikat Jibril. Terus ada bukti kebenaran Al-Quran. Di sini terdapat 3 aspek yang terdapat di dalam Al-Quran yang dapat menjadi bukti bahwa wahyu atau ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar bersumber dari Allah. Yang pertama, aspek keindahan dan ketelitian, yang redaksinya menunjukkan keseimbangannya akurat. Yang kedua, ketepatan pemberitaan ghaibnya. Yang ketiga, isyarat ilmiah Al-Quran. Setelah itu, terdapat sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz pada langit pada malam Lailatul Qadar. Kemudian disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama turun terjadi pada 17 Ramadan. Saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Di Gua Hiro turunlah wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5. Ciri-ciri surat atau ayat dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. 86 dari surat Al-Quran adalah ayat-ayat Makkiyah dan 28 surat lainnya adalah ayat-ayat Madinah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ayat Makkiyah. Banyak ayatnya yang dimulai dengan kalimat-kalimat yang seperti ya ayyuhan nas, yang berarti wahai manusia. Yang kedua yaitu setiap surat dimulai dengan huruf potong atau ejaan. Dan yang ketiga, suratnya itu mengisahkan tentang umat-umatnya terdahulu. Dan yang keempat, surat-suratnya itu biasanya pendek, tidak panjang. Setelah itu ada ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama, banyak ayatnya yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang kedua, setiap ayat membicarakan soal hukum, kewajiban, dan akhlak. Dan yang ketiga, suratnya panjang-panjang, biasanya lebih relatif panjang daripada surat Makkiyah. Dan setelah itu kita akan membahas fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran yaitu diturunkan Allah untuk memberi petunjuk jalan hidup manusia agar mencapai kebahagiaan yang hakiki, sebagai sumber informasi yang menyangkut alam fisika, dan sebagai obat dari penyakit kufur, nifak, dan fasik. Setelah itu kita masuk ke As-Sunnah. As-Sunnah yaitu secara umum berarti yang didapat dari Nabi Muhammad yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan oleh beliau. Kedudukan As-Sunnah yaitu sebagai sumber ajaran Islam kedua, yang menjadi sumber kedua. Al-Sujuti dan Al-Qasimi mengemukakan Al-Quran bersifat pasti dalam periwayatannya, sedangkan As-Sunnah tidak. Kedua, As-Sunnah berfungsi sebagai penjabaran Al-Quran, dan Al-Quran berasal dari wahyu Allah, sedangkan As-Sunnah berasal dari hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW.
Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran yang pertama yaitu ada bayanu takrir, yaitu menguatkan pernyataan dari Al-Quran. Yang kedua bayanu tafsir, menerangkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga membatasi kemutlakan yang dinyatakan Al-Quran. Terus memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Dan menetapkan hukum baru yang tidak atau belum ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Setelah itu ada ijtihad dan kedudukan ijtihad. Kata ijtihad sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Ijtihad juga berarti kesungguhan utama atau intelektual muslim dalam mengistimbatkan hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedudukan utama ijtihad ialah sebagai sumber hukum atau dasar ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Macam-macam metode ijtihad, yaitu menurut pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu ada ijtihad fardi yang dilakukan oleh mujtahid atau pribadi, dan yang kedua ijtihad jama'i yang dilakukan oleh mujtahid atau kelompok. Setelah itu ada metode yang digunakan dalam pengambilan dan penetapan hukum baru berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama itu ada qiyas, yaitu mengukur sesuatu dengan yang kinnya dan mempersamakannya. Dan yang kedua ada ijma, yaitu sepakat atau sependapat. Yang ketiga ada ihtisan, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat istihab, yaitu meneruskan hukum yang berlaku atau telah berlaku. Sekian presentasi dari saya untuk PPT dari kelompok 3, kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.